Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 7 kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani SEMM. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi akuntansi nilai sekarang. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok kami dari kelompok 9 beranggota 3 orang anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Yansi Pratiwi dengan NIM 03292. Yang kedua ada Siti Masriana dengan NIM 03293 dan yang terakhir ada Gildan Surya dengan NIM 03294. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi bab 9 dengan subjudul akuntansi nilai sekarang. Relevansi konsep laba. Laba merupakan item laporan keuangan mendasar dan penting yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba secara umum diyakini sebagai dasar untuk: yang pertama, laba merupakan dasar untuk perpajakan dan pendistribusian kembali kesejahteraan di antara individual. Versi laba seperti ini dikenal sebagai laba kena pajak atau taxable laba. Dihitung sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Fiskal Pemerintah. Yang kedua, laba diyakini sebagai petunjuk bagi kebijakan dividen perusahaan dan penyimpanan. Laba yang diakui merupakan indikator jumlah maksimum yang dapat didistribusikan sebagai dividen dan ditahan untuk ekspansi atau diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang ketiga, laba dipandang sebagai petunjuk investasi dan pembuatan keputusan. Secara umum, dihipotesiskan bahwa investor akan memaksimumkan kembalian atas modal yang diinvestasikan, sepadan dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Contoh, Komite Pelaporan Eksternal dari American Accounting Association atau AAA mendefinisikan model penilaian pemegang saham normatif yang memusatkan pada aliran dividen per lembar saham di masa mendatang yang diturunkan dari investasi dan risiko yang berhubungan dengan aliran tersebut. Yang keempat, laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi laba masa mendatang dan kejadian ekonomi di masa mendatang. Yang kelima, laba diyakini sebagai ukuran efisiensi. Laba merupakan ukuran pengelolaan manajemen atas sumber daya perusahaan dan efisiensi manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Laba akuntansi tradisional. Laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara revenue realization atau realized revenues yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Definisi ini menunjukkan 5 karakteristik laba akuntansi, yaitu yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh perusahaan, terutama revenue yang berasal dari penjualan barang atau jasa, dikurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan tersebut. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada periode postulat dan merujuk pada kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue dan memerlukan definisi, pengukuran, dan pengakuan revenue. Secara umum, prinsip realisasi merupakan pengukuran mata revenue dan pada gilirannya untuk pengakuan laba. Yang keempat, laba akuntansi meminta pengukuran biaya atau expense dalam hal biaya historis bagi perusahaan. Merupakan ketaatan yang kuat pada prinsip biaya. Aktiva dicatat pada harga perolehannya hingga penjualan terrealisir pada saat perubahan nilai diakui. Yang kelima, laba akuntansi meminta bahwa revenue realization pada suatu periode dikaitkan dengan biaya relevan yang layak. Oleh sebab itu, laba akuntansi didasarkan pada prinsip penandingan. Sifat konsep laba ekonomi. Konsep pemeliharaan modal berimplikasi bahwa laba diakui setelah modal dipelihara atau biaya telah dipulihkan.
dalam konsep pemeliharaan modal laba sama dengan perubahan dalam aktiva bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal dan dinyatakan dalam dolar. Akuntansi konvensional yang menggantungkan pada biaya historis untuk penilaian aktiva dan utang sesuai dengan konsep pemeliharaan modal. Menurut konsep pemeliharaan uang dengan daya beli umum sama laba sama dengan perubahan dalam aktiva bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal dan dinyatakan dalam unit uang dengan daya beli umum sama. Pemeliharaan kapasitas produktif dengan daya beli umum merupakan konsep pemeliharaan modal yang digunakan dalam akuntansi nilai sekarang dengan penyelesaian level harga umum. Konsep pemeliharaan modal. Adam Smith adalah ahli ekonomi pertama yang mendefinisikan laba sebagai peningkatan dalam kesejahteraan. Kebanyakan ahli ekonomi klasik, khususnya Marshall, mengdekati konsep laba dari Smith dengan mengkaitkan konseptualisasi pada praktik bisnis. Mendekati akhir abad 19, pemahaman bahwa laba adalah lebih dari sekedar kas dinyatakan dalam teori von Bohm-Bawerk tentang modal dan laba. Von Bohm-Bawerk berusaha untuk mengembangkan konsep laba non-moneter, meski pergerakan moneter mendominasi analisis ekonomi pada saat itu. Pada awal abad 20, Fisher mendefinisikan laba ekonomi sebagai serangkaian kejadian yang berhubungan dengan kondisi yang berbeda. Konsep nilai sekarang. Konsep pemeliharaan kapasitas produktif menghendaki bahwa aktiva dan utang perusahaan disajikan dalam nilai sekarang. Nilai sekarang dapat dihitung dengan dasar 4, yakni 1. Kapasitas atau metode nilai tunai, kedua, harga beli sekarang, ketiga, harga jual sekarang, dan keempat, kombinasi nilai yang diturunkan dari ketiga metode tersebut. Konsep laba bisnis. Edwin dan Bell telah memperkenalkan konsep laba bisnis yang oleh pihak lain sering disebut dengan laba uang. Laba akuntansi sebagai perbedaan antara revenue realisasian yang timbul dari suatu transaksi satu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Laba akuntansi sering kita sebut dengan PA dapat dinyatakan PA sama dengan laporan laba sekarang ditambah keuntungan penyimpanan realisasian dan diperoleh untuk suatu periode. Ditambah keuntungan penyimpanan realisasian untuk periode sekarang yang diperoleh selama periode sebelumnya. Dan ada juga laba bisnis. Sedangkan laba bisnis sering kita sebut dengan PB dapat dinyatakan PB sama dengan laba akuntansi dikurangi keuntungan penyimpanan realisasi untuk periode sekarang yang diperoleh selama periode sebelumnya ditambah dengan keuntungan penyimpanan realisasi yang dapat diperoleh dalam suatu periode sebelumnya. Dengan kata lain, laba bisnis sama dengan laba akuntansi dikurangi keuntungan penyimpanan realisasian untuk suatu periode yang diperoleh selama periode sebelumnya, ditambah dengan keuntungan dan kerugian penyimpanan yang tidak terrealisasi. Dapat disimpulkan bahwasannya akuntansi nilai sekarang, yaitu laporan keuangan berbasis nilai sekarang, tidak disesuaikan untuk perubahan level harga umum atau disebut laba sekarang, yang berfokus dalam relevansi konsep laba, konsep laba akuntansi tradisional, sifat konsep laba ekonomi, konsep pemeliharaan modal, konsep nilai sekarang, dan konsep laba bisnis. Ekonomi, prodi akuntansi, aktiva modal, salah. Berbagai konteks. Tapi sekarang